Hamdan syukron thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda, amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak sekali kenikmatan-kenikmatan di dunia ini, yang bahkan ketika kita ingin menghitung nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita, maka sungguh tidak akan pernah mampu kita untuk menghitungnya. Fa in ta'uddu ni'matallah la tuhsaha. Maka sesungguhnya ketika manusia ingin menghitung nikmat yang telah Allah berikan kepadanya, tentu tidak akan pernah mungkin dan bisa dia di dalam menghitungnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita akan membahas sedikit tentang jin. Saya telah membawa buku 500 pertanyaan tentang jin, dan insya Allah jika Allah mengizinkan, kita akan membahas 2 pertanyaan di dalam setiap pertemuan. Ya, berarti nanti kajian ini akan terus berseri. Kita buka bukunya. Saya telah membawa buku dari Mesir, 500 pertanyaan tentang jin, ditulis oleh Ridho Abdullah Bashir. Teman-teman bisa lihat ada 500 soal fil jin. Baik, jazakallah khair. Yang pertama adalah hal yujad ma yusamma bil jin. Apakah ada yang dinamakan dengan jin? Jawabannya adalah na'am, ada. Ya, jin itu ada. Fayujadu fil Quran suratun kamilah tusamma suratul jin. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu surat penuh yang membahas kaitannya dengan jin. Suratul jin di dalam juz ke-29. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Maka ketika saat itu diwahyukan Al-Quran, kemudian diperdengarkan kepada bangsa jin, para jin itu mengatakan bahwa mereka telah mendengar sesuatu yang belum pernah mereka dengar sebelumnya. Sesuatu yang ajib, sesuatu yang menakjubkan, sesuatu yang indah yang baru pernah mereka dengar. Berarti jin ini ada, teman-teman. Bahkan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan jin ini lebih dari 40 kata. Lebih dari 40 kata di dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah ma makna kalimatul jin? Apa arti dari kata jin? Apa makna dari kata jin? Di dalam bahasa, jin dikatakan sebagai lil hamil anil hamil, seseorang yang hamil. Di dalam rahimnya atau di dalam perutnya ada bayi. Karena jin ini selalu dikaitkan dengan sesuatu yang tidak nampak, dengan sesuatu yang gaib. Bahkan kita dituntun atau dianjurkan untuk beriman kepada jin. Karena apa? Karena laisa syartan an nara kulla syai' la nu'min bihi. Bukan syarat dari kita tidak melihat sesuatu tapi kita tidak beriman kepadanya. Karena boleh jadi, teman-teman, kita tidak melihat sesuatu itu tapi kita bisa merasakan bahwa sesuatu itu ada. Contohnya apa? Contohnya adalah listrik, ya. Kita tidak bisa melihat listrik, tapi ketika ada aliran listrik kemudian kita pegang, kita akan merasakan sengatan dari listrik. Maka kita beriman dengan listrik karena kita bisa merasakan, walaupun kita tidak bisa melihatnya. Kemudian ada lagi angin. Ketika didatangkan kepada kita angin dari kipas angin, kita tidak bisa melihat bentuk atau warna dari angin tersebut, tapi kita bisa merasakan dingin yang dibawa oleh angin tersebut. Maka kita beriman bahwa angin itu ada. Maka bukan syarat dari sesuatu yang tidak bisa kita lihat, kita
beriman kepadanya. Tayyib, sampai sini jelas teman-teman sekalian. Semoga menjadi tambahan pengetahuan kita untuk tentang jin. Jazakallah khair. Kita lanjutkan insyaallah jika Allah mengizinkan di dalam pertemuan yang berikutnya tentang jin. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.